Halo, salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Vika Ayu Kristianing Tias, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi yang digunakan adalah model refleksi 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Momen yang paling penting atau menantang selanjutnya adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas mendidik, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita belum memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan nelayan yang menemukan mutiara saat mencari ikan di laut. Mutiara saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman berharga yang saya telah dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik murid dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan semua aspek, serta membuka mata tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai tahap tumbuh kembang anak. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa perolehan nilai siswa yang di atas KKM adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama kepada setiap murid. Yang ketiga, refleksi tidak perlu untuk dilakukan. Yang keempat, diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain tidaklah penting untuk dilakukan. Sekarang saya berpikir bahwa setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian yang tidak hanya ke ranah kognitif saja, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Selain itu, saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Yang keempat adalah penerapan. Yang pertama, berpihak pada murid.
Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai bakat dan minat mereka dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat samanya agar menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Yang kedua, inovatif. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru baik metode maupun media-media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid dan terus membuat berbagai karya baik video pembelajaran maupun modul ajar interaktif. Yang ketiga, reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif, terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya secara mandiri maupun mengajak orang lain. Penerapan selanjutnya, mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri untuk terus bergerak, meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Penerapan yang terakhir adalah kolaboratif. Saya akan menjadi guru yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan.